Ini adalah cerita pilu tentang seorang anak yang terpaksa tinggal dengan seekor beruang madu di hutan. Ikutilah kisah sedih ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah selanjutnya. Beginilah kisahnya. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang anak bernama Dwiantara. Ia baru berusia 10 tahun ketika tragedi menghancurkan hidupnya. Kedua orang tuanya meninggal karena wabah penyakit yang melanda desa. Tanpa keluarga yang peduli dan lingkungan yang tidak ramah, Dwi mendapati dirinya hidup sebatang kara. Diusir dari rumah oleh kepala desa yang tamak, Dwi mulai hidup di jalanan. Setiap malam, ia tidur di bawah pohon besar dekat sungai, bermimpi tentang keluarganya yang telah tiada. Hatinya penuh kesepian, tetapi ia terlalu muda untuk memahami apa yang harus dilakukan. Ketika tekanan hidup di desa semakin berat, Dwi memutuskan untuk pergi ke hutan, yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang dewasa. Hutan adalah tempat yang misterius, tetapi bagi Dwi, tempat itu menawarkan kebebasan dari tatapan iba orang-orang desa. Dengan langkah kecil dan tekad besar, ia memasuki lebatnya rimba Kalimantan. Suatu malam, ketika Dwi sedang mencari tempat berlindung, ia menemukan gua besar yang tampak kosong. Ia memutuskan tinggal di sana. Namun, ketika bulan purnama menerangi malam, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Dari kegelapan, muncul seekor beruang madu Kalimantan. Tubuhnya besar, dengan bulu hitam mengkilap dan dada berwarna keemasan. Namun, beruang itu terluka parah. Salah satu kakinya berdarah dan langkahnya pincang. Awalnya Dwi ketakutan, tetapi rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Ia mengingat ajaran ibunya tentang cara merawat luka dan mengumpulkan daun-daun obat yang ada di sekitar gua. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka beruang itu dan memberinya air dari sungai. Selama berminggu-minggu, Dwi merawat beruang tersebut, memberinya buah-buahan yang ia kumpulkan. Beruang itu akhirnya pulih dan Dwi memberinya nama Banua. Sejak saat itu, Banua menjadi teman setia Dwi. Keduanya menjalin persahabatan yang unik. Banua melindungi Dwi dari bahaya, sementara Dwi memberikan kehangatan dan kebersamaan yang Banua butuhkan. Dalam kesunyian hutan, mereka menjadi keluarga bagi satu sama lain. Waktu berlalu, dan Dwi tumbuh menjadi remaja tangguh yang terbiasa hidup di hutan. Namun, takdir kembali mengujinya. Suatu hari, sekelompok penebang hutan datang dengan mesin-mesin besar. Mereka merusak pohon-pohon tempat Dwi biasa mencari makanan. Suara mesin yang memekakan telinga membuat Banua gelisah dan waspada. Sang beruang tampak siap menyerang, tetapi Dwi menghentikannya. "Banua, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus melindungi hutan ini tanpa melukai mereka," ucap Dwi dengan suara penuh keyakinan. Dengan kecerdikannya, Dwi memanfaatkan pengetahuan yang ia dapatkan dari hidup di hutan. Ia membuat jebakan-jebakan sederhana untuk menghentikan mesin-mesin itu tanpa mencelakai para penebang. Banua membantu dengan cara mengintimidasi dari kejauhan, mengeluarkan raungan keras yang membuat para penebang ketakutan. Setelah berhari-hari menghadapi perlawanan tak kasat mata, para penebang akhirnya meninggalkan hutan. Dwi dan Banua berhasil menyelamatkan rumah mereka. Namun, kemenangan itu menyisakan perasaan pahit di hati Dwi. Ia menyadari bahwa ancaman terhadap hutan akan terus ada. Ia tak bisa selamanya tinggal di sana tanpa mencari cara untuk melindungi hutan secara permanen. "Banua, aku harus pergi, aku harus mencari bantuan di luar sana untuk melindungi tempat ini," kata Dwi suatu malam. Banua menatap Dwi dengan mata yang penuh kesedihan. Ia tahu perpisahan ini tak terhindarkan. Dengan berat hati, Dwi meninggalkan gua tempat ia tinggal bersama Banua. Ia membawa kenangan akan persahabatan mereka sebagai kekuatan untuk melanjutkan hidup. Setelah bertahun-tahun berjuang di dunia luar, Dwi berhasil menjadi seorang tokoh yang memperjuangkan pelestarian hutan Kalimantan. Ia kembali ke hutan dengan banyak bantuan, memastikan bahwa tempat itu akan tetap terjaga. Ketika Dwi kembali ke gua,
Banua mendekat dengan langkah perlahan. Mereka saling menatap tanpa kata. Namun, Dwi menyadari bahwa Banua kini sudah tua. Langkahnya lebih lambat dan gerakannya lebih hati-hati. Hutan pun tidak lagi sama seperti dulu. Suatu pagi, Dwi menemukan Banua berbaring di bawah pohon besar dekat sungai tempat mereka biasa bermain. Nafasnya pelan, matanya terpejam, tetapi ada ketenangan di wajahnya. Dwi mendekat, berlutut di sisinya, dan mengelus kepala Banua dengan lembut. "Banua," bisiknya, "terima kasih telah menjadi sahabatku. Tanpamu, aku tidak akan bisa sejauh ini." Beruang itu membuka matanya perlahan, menatap Dwi untuk terakhir kalinya, lalu menutupnya kembali dengan damai. Dalam keheningan, Banua menghembuskan nafas terakhirnya. Dwi duduk di samping tubuh Banua, membiarkan air matanya mengalir. Dia tahu bahwa Banua telah menjalani hidup yang berarti melindungi hutan dan menjadi sahabat sejati bagi Dwi. Dengan penuh hormat, Dwi dan timnya mengubur Banua di bawah pohon besar itu. Mereka menandai tempat tersebut dengan ukiran sederhana di batang pohon. Banua, sahabat sejati hutan Kalimantan. Kehilangan Banua membuat Dwi semakin bertekad melanjutkan perjuangannya. Ia menjadikan persahabatannya dengan Banua sebagai inspirasi untuk terus melindungi hutan. Dalam setiap langkahnya, Dwi merasa seolah Banua masih ada di sisinya, mengawasinya dari jauh. Berkat kerja kerasnya, hutan Kalimantan yang dulu hampir musnah perlahan pulih. Satwa-satwa yang sempat menghilang mulai kembali. Desa-desa di sekitar hutan pun mulai hidup berdampingan dengan alam, menghormati kekayaan yang diberikan oleh hutan. Hutan itu kini dikenal sebagai Hutan Banua, sebuah penghormatan untuk seekor beruang yang mengajarkan pada dunia bahwa persahabatan tidak mengenal batas, dan kasih sayang dapat menyatukan manusia dengan alam.